Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo adik-adik, apa kabar? Nah, pada kali ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul pengaruh teman dalam pendidikan. Di sini saya mengambil hadis, yaitu hadis Muslim nomor 4762 yang berbunyi, Hadatsana Abu Bakr bin Abu Saibah, Hadatsana Sufyan bin Uyainah an Buraid bin Abdullah an jaddihi an Abu Musa an al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Muhammad bin al-Ala al-Mahdani wa lafazlah Hadatsana Abu Usman an Buraid an Abu Burdah an Abu Musa an al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mata al-jalis al-salihi wal jalis al-sawi khamil al-miski wa nafikh al-khiri fahamil al-miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta minhu wa imma an tajid min rihan thayyibatan wa nafikh al-kiri imanan yuhrik thayyibaka wa imma an tajid rihan khabithatan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Buraid bin Abdullah, dari kakeknya dari Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Ala al-Mahdani, dan lafaz ini miliknya. Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu, dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu, ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Selanjutnya ada kualitas sanad dan matan, yaitu kualitas sanad dan matan dari hadis tersebut, yaitu hadis ini sahih karena hadis yang sanad atau rantai perawinya dari hadis yang dimaksud adalah ada Abu Bakar bin Abi Saibah, ada Sufyan bin Uyainah, ada Buraid bin Abdullah, ada kaki Buraid, Abu Musa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari riwayat Imam Muslim yang disebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat orang yang membawa minyak wangi dan peniup bara api. Orang yang membawa minyak wangi, ia akan memberimu minyak wangi, dan kamu akan membeli darinya. Atau sekurang-kurangnya kamu akan mencium bau yang harum darinya. Sedangkan peniup bara api, ia akan menghembuskan pakaianmu, atau setidaknya kamu akan mendapati bau yang tidak sedap darinya. Kemudian syarah penjelasan dari hadis, yaitu perumpamaan yang Anda berikan sangatlah relevan. Teman yang baik seperti orang membawa minyak wangi. Mereka memberikan kebaikan, dukungan, dan kebahagiaan dalam hubungan pertemanan. Mereka menyebutkan kebaikan dan meninggalkan kesan yang menyenangkan dalam hidup kita. Sementara teman yang buruk seperti peniup bara api dapat merusak hubungan dan pengalaman kita. Mereka bisa menyebutkan konflik, kerugian, atau bahkan merugikan kita secara emosional atau sosial.
penting untuk kita memilih teman yang membawa dampak positif dan meningkatkan kehidupan kita serta menghindari teman yang berpotensi merugikan. Dalam hal ini, baik tidaknya teman itu sangat mempengaruhi pergaulan untuk kita, tergantung pada kemampuan diri kita. Maka di sini kita ditekankan harus memilih teman yang baik agar kita bisa berada di jalan yang baik. Nah, pengaruh teman dalam pendidikan sangat penting bagi kita untuk memilih teman yang baik. Dan hubungan sosial sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak dan bagaimana kepribadiannya dan akan berubah atau menyesuaikan. Peran ini sangat penting dan serta sangat mudah berpengaruh sekali dalam membentuk kepribadian yang sesuai dengan Islam. Karena banyak sekali di luar sana teman-teman yang sangat berpengaruh dengan dunia luar, sehingga kita harus pandai-pandai dalam memilih teman, karena temanlah yang akan membawa kita dan temanlah yang akan membawa kita kemana kita pergi. Sehingga di luar sana banyak sekali anak-anak muda itu salah akan pergaulannya, salah memilih teman yang awalnya baik, kemudian bertemu dengan seseorang yang sifatnya atau kelakuannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Teman atau biasa disebut teman sebaya di zaman kini masih memberikan dampak yang signifikan terhadap kuat atau tidaknya perilaku Islami seseorang. Ketika seorang teman melakukan ibadah atau melakukan serta mengajak kepada kebaikan, maka itu termasuk teman yang sangat baik. Dan teman yang lain pasti akan mengikutinya. Begitupun sebaliknya. Dan ketika si orang teman mempunyai perilaku kurang baik, hal tersebut bisa saja membuat temannya yang lain untuk memilih atau mengikuti perilaku kurang baik tersebut. Bagaimana terbentuknya kepribadian Islam, seorang tersebut itu tergantung kepada dirinya. Apakah ia mempunyai dasar Islam yang kuat atau tidak, dan apakah ia mau menerima pengaruh dari temannya atau tidak. Perilaku baik dalam Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul telah memberikan contoh bagaimana berperilaku dalam Islam. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Perilaku Islam tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan surga olehnya. Selanjutnya ada kaitan teks hadis dengan dunia pendidikan. Hadis ke-68 dalam kitab Sahih Bukhari itu berkaitan dengan dunia pendidikan, karena dalam pendidikan Islam dan bagaimana hadis dapat digunakan sebagai sumber pedoman bagi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat diketahui hadis Imam Bukhari ke-68 dengan dunia pendidikan. Yang pertama, hadis dalam kitab Sahih Bukhari dapat digunakan sebagai sumber pedoman bagi pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, hadis dapat digunakan untuk mengembangkan epistemologi Islam dan dapat diintegrasikan ke dalam bidang pendidikan Islam. Yang ketiga, hadis dapat dijelaskan dengan pendekatan sosio-historis untuk memahami maknanya. Yang keempat, hadis juga dapat digunakan untuk mengembangkan karakter pendidikan dan pendidikan karakter. Yang kelima, hadis dapat digunakan untuk memahami aspek-aspek pendidikan dalam sholat. Berikutnya yaitu pengaruh pergaulan teman. Dalam hal ini, baik tidaknya teman sebaya mempengaruhi pergaulan untuk menentukan pilihannya, tergantung pada kemampuan diri mahasiswa dalam menganalisis untuk memenuhi apa yang menjadi harapan dengan selalu berpikir positif dan mempertimbangkan segala aspek yang dapat menimbulkan pengaruh tersebut. Berikutnya ada faktor-faktor pengaruh teman.
Yang pertama yaitu kesamaan umur. Kesamaan umur sangat mempengaruhi anak dalam berbagai pembahasan dan pembicaraan, walaupun dalam kegiatan berbagai hal yang dilakukan bersama-sama sehingga dapat mendorong anak untuk menjalin hubungan persahabatan dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu situasi. Dalam lingkungan teman sebaya, situasi sangat berpengaruh saat seseorang memilih teman untuk menjadikan keinginan bermain yang sama dengan yang lain. Oleh itu, anak-anak lebih suka bermain yang kompetitif daripada permainan yang kooperatif. Yang ketiga yaitu kekerabatan, kolaborasi. Dalam pertemanan di dalam teman, saat dilakukan kekerabatan dalam sesama teman, sehingga ketika dalam pemecahan suatu permasalahan cepat dengan mudah teratasi, sehingga teman tidak menjadi retak, melainkan akan mendorong munculnya perilaku persahabatan antara teman sebaya. Yang keempat yaitu ukuran kelompok. Dalam kelompok atau teman memiliki anggota yang lebih sedikit, oleh sebab itu dengan sedikitnya anggota akan mempermudahkan terjadinya interaksi yang baik sesama anggota yang lainnya tanpa adanya kesalahpahaman antara teman. Yang kelima yaitu perkembangan kognisi. Di dalam alam lingkungan ini, pergaulan akan sangat mempengaruhi seseorang. Seperti apabila seseorang bergaul dengan teman yang jahat, maka ia juga akan menjadi jahat. Begitu pula dengan sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam pergaulan teman, sebaiknya pergaulan dengan teman itu memiliki kemampuan kognisi yang bagus, sehingga kognisi di teman akan meningkat pula. Anak yang memiliki kognisi yang bagus akan cenderung dijadikan pemimpin dari kelompoknya karena bisa memimpin serta memecahkan permasalahan yang ada dalam kelompoknya itu tersebut. Apa pelajaran yang dapat kita ambil atau kita petik dari hadis pengaruh teman dalam pendidikan? Nah, jadi hadis Imam Bukhari ke-68 adalah tentang Abdullah memberikan pelajaran kepada manusia setiap hari Kamis. Ada yang memintanya untuk memberikan pelajaran setiap hari, namun Abdullah menolak karena tidak ingin membuat bosan dan ingin memberikan pelajaran seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak bosan. Dari hadis ini, kita dapat mengambil hikmah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi. Abdullah konsistensi memberikan pelajaran setiap hari Kamis yang menunjukkan pentingnya konsistensi dan dalam belajar dan mengajar. Yang kedua, yaitu menghindari kebosanan. Abdullah menolak memberikan pelajaran setiap hari untuk menghindari kebosanan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga agar penonton tetap terlibat dan tertarik pada pelajaran. Yang ketiga yaitu mengikuti teladan Nabi. Abdullah ingin memberikan pelajaran seperti yang dilakukan Nabi Muhammad untuk menghindari rasa bosan, yang menunjukkan pentingnya mengikuti teladan Nabi dalam proses belajar mengajar.